Anissa Bahar mengapresiasi kerja keras serta perjuangan kuasa hukumnya serta pihak kepolisian yang terus menyidik kasus yang dilaporkannya pada tanggal 20 Februari 2012 silam. Kan itu kan dia udah tersangka dari tahun 2013 ya, statusnya udah tersangka tapi nggak ditahan. Dan dia masih ke luar negeri, masih syuting, masih kemana-mana kayak gitu. Dan cicinya pun katanya disuruh Mas Sandi untuk melarikan diri ke luar negeri. Waktu itu ke Malaysia. Nggak ketemu-ketemu cicinya juga, susah dicarinya. Banyak juga kan teman-teman yang menanyakan kepada saya gitu. Dan saya di sini merasa risih sih ada ya pasti ya, karena kan takutnya mereka berpikir ini ada apa nih Anissa ya kan, takutnya sangka aku dibayar atau apa gitu. Tapi padahal kita masih terus berjuang buat kasus ini gitu. Selama 3 tahun lebih kita masih berjuang untuk bisa mendapatkan keadilan. Dan alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Krisna ya, dengan kepolisian sekarang ini memang saya bilang ada kemajuan yang sangat pesat gitu dengan mengungkap kasus-kasus lama yang memang harus diungkap dan dituntaskan, dan terbukti sekarang banyak kasus yang bisa terungkap, salah satunya adalah kasus saya gitu. Lantas bagaimana sikap Anissa Bahar dan teman-teman korban penipuan lainnya jika pihak Sandi dan Cici meminta maaf? Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada teman-teman saya, terutama yang di jaringan Surabaya, Bali, ya teman-teman saya semua yang di Jakarta, bahwa ini adalah benar-benar musibah. Dan saya sampai titik darah saya penghabisan kejar orang itu untuk mengembalikan uang kita. Dan nggak ketemu. Maaf aja kan nggak cukup. Setelah beberapa tahun dia menghilang, terus minta maaf, terus aku harus maafin. Ya enggak lah. Banyak teman-teman aku yang ikut berjuang udah pada meninggal dengan lamanya kasus ini. Dan mereka mungkin shock karena ada yang rumahnya udah terjual, mobilnya terjual, barang-barangnya terjual, mereka nggak punya apa-apa lagi, harus bertanggung jawab kepada uang orang lain. Ya itu yang membuat mereka tuh mungkin shock dan akhirnya meninggal. Sepertinya kata maaf saja tidak cukup. Bagaimana dengan nasabah yang meninggal dunia karena syok telah tertipu dalam kasus ini? Di media ada yang mati karena saya. Apakah betul dia mati karena CSM? Bisa nggak dikasihkan itu visumnya? Saya ketemu kok sama orang yang meninggal itu. Dia baik-baik saja ketemu saya. Bulan kemudian bilang saya dapat berita bahwa dia meninggal. Kalau misalnya saya sakit jantung juga saya lebih duluan mati loh di sini. Saya pasti lebih duluan mati. Nggak ada kok member tahu bagaimana saya bolak-balik konsul psikolog karena jiwa saya terganggu, karena saya stres berat, karena saya merasa sendirian, karena saya dilaporin begini, karena uang saya juga hilang. Namun Cici menepis kalau nasabah yang meninggal bukanlah karena dirinya dan Sandi yang menjadi penyebab. Cici pun menyerang balik. Justru nasabahlah yang menari-nari di atas penderitaan yang kini tengah dihadapinya. Cici dan Sandi dijerat pasal 370 dan 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dan mereka terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara orang-orang yang laporin itu udah 100 kali mereka melakukan masuk bisnis ini, investasi ini, usaha ini berpesta pora di atas penderitaan kami. Kami tiap hari dipanggil. Kantor itu diobrak-abrik sampai saya tidak tahu di mana apa yang harus saya bawa ketika saya diperiksa, dipanggil ke sini. Cuman Tuhan yang ngasih saya itu bantuan bagaimana saya bisa mendapatkan file-file lagi. Oh, masih sedikit ya, masih kurang lama ya menurut saya gitu. Saya pengennya 15 tahun lah gitu. Karena terutama Cici saya pengennya dia lebih lama gitu daripada Sandi, sebab saya yakin dia adalah otaknya juga dari semua ini gitu.
Itulah Anissa Bahar akan mengundang teman-teman senasib yang menjadi korban penipuan Sandi serta Cici untuk mengawal jalannya persidangan kelak. Tak salah rasanya jika Anissa dan teman-teman senasibnya memiliki harapan uang yang diinvestasikan pada perusahaan Sandi dan Cici bisa kembali. Iya, aku pasti ngundang lah teman-teman yang jadi korban itu. Cuma kan ada temen yang di daerah-daerah juga. Kadang kan kita kan kasihan sama mereka juga kan udah habis-habisan, nggak ada uang. Waktu di BAP aja sampai kita yang ngasih ongkos, mereka pada nginep di rumah aku kayak gitu-gitu. Kasihan. Supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan kalau bisa kita bisa urus perdatanya juga gitu loh. Biar member-member yang merasa dirugikan itu bisa mendapat uangnya kembali.